sebagai moderator untuk memandu presentasi pada pagi hari ini. Di sini saya bersama rekan saya Isdaria, saya Rani, dan saya Ade. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk pada materi. Baik teman-teman, untuk ruang lingkup yang saya bahas di sini ada beberapa sih. Pertama itu ada pengertian, kedua klasifikasi, ketiga itu ada indikator pembiayaan, keempat itu ada perlakuan akuntansi kelima itu ada perlakuan akuntansi lesser, yang keenam itu ada penyajian dan pengungkapan, yang ketujuh itu ada perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73. Untuk kesimpulan itu akan dibacakan oleh moderator. Pertama, di sini ada definisi. Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum diartikan sewa menyewa, yaitu perjanjian di mana lessor atau pemberi sewa memberikan hak kepada leasing atau penyewa untuk menggunakan suatu aset selama periode tertentu sebagai imbalan pembayaran sewa. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya ada klasifikasi. Menurut PSAK 30, sewa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu sewa pembiayaan atau finance leases. Kedua itu sewa operasi atau operating leases. Selanjutnya itu ada klasifikasi ditentukan berdasarkan apakah risiko dan manfaat kepemilikan aset telah dialihkan secara substansial kepada leases. Selanjutnya, indikator sewa pembiayaan akan dibahas oleh rekan saya, Miranti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang indikator sewa pembiayaan. Untuk indikator sewa pembiayaan, suatu sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Yang pertama, yaitu kepemilikan aset berpindah di akhir masa sewa. Nah, ketika masa sewa tersebut telah di akhir masa sewanya akan dipindahkan kepada yang menyewa. Yang kedua, terdapat opsi pembelian dengan harga murah. Nah, karena memberikan sewa dengan di akhir sewa itu akan beralih kepemilikan, maka terdapat opsi pembelian dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset. Yang keempat, nilai kini pembayaran sewa mendekati nilai wajar aset. Yang terakhir, ada aset bersifat khusus. Selanjutnya, perlakuan akuntansi sewa pembiayaan atau finance lease. Lese atau penyewa harus yang pertama mengakui aset sewa dan kewajiban sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran antara beban bunga dan juga pelunasan pokok. Yang ketiga, menggunakan metode suku bunga yang efektif. Keempat, menyusutkan aset sesuai kebijakan penyusutan. Di bagian lesser atau pemberi sewanya harus yang pertama menghentikan pengakuan aset. Jadi ketika aset sudah beralih kepemilikan, bagi pemberi sewa harus menghentikan pengakuan aset tersebut. Yang kedua, mengakui piutang sewa sebesar investasi neto. Yang terakhir, mengakui pendapatan bunga menggunakan metode suku bunga efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tadi kita sudah mendengarkan perlakuan akuntansi dari sewa pembiayaannya. Sekarang kita masuk ke perlakuan akuntansi sewa operasi atau operasi leasing. Nah, yang dari slide yang ini kita akan lihat dari segi lessee dan segi lessornya. Yang pertama, lessee atau penyewa. Nah, adapun perlakuan akuntansi sewa operasi dari lessee ini yang pertama, tidak mengakui aset dan liabilitas atau utang. Yang kedua, pembayaran sewa diakui sebagai beban secara garis lurus selama masa sewa.
Selanjutnya, dari perlakuan akuntansi di bagian lessor atau pemberi sewa. Pada bagian lessor, aset tetap dicatat dalam neraca lessor. Yang kedua, disusutkan seperti aset tetap lainnya. Dan yang terakhir, pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa. Lanjut, penyajian dan pengungkapan. Entitas yang harus mengungkapkan hal itu yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi sewa, lalu jumlah pembayaran minimum sewa, rincian jatuh tempo kewajiban, dan yang terakhir, nilai tercatat aset sewa. Adapun perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73 yaitu yang pertama dari aspek penyewa atau lesi, yaitu PSAK 30 menyampaikan bahwa sewa diklarifikasikan menjadi sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sedangkan PSAK 73 menyatakan bahwa semua sewa dicatat sebagai satu model tunggal atau pembiayaan kecuali pengecualian tertentu. Lanjut dari aspek penyewanya atau lessor, PSAK 30 mengatakan bahwa membedakan sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sedangkan pada PSAK 73 menyatakan aspek pesewa atau lessor tidak ada perubahan signifikan, tetap membedakan keduanya, membedakan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Lanjut pada aspek pencatatan aset, yaitu PSAK 30 menyatakan tidak semua sewa dicatat di neraca, di mana sewa operasi off balance sheet. Lalu pada PSAK 73 menyatakan bahwa sewa wajib dicatat di neraca sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Lanjut pada aspek transparansinya, PSAK 30 menyatakan bahwa kewajiban sewa operasi tidak terlihat di laporan keuangan. Pada PSAK 73, seluruh kewajiban sewa terlihat jelas di laporan keuangan. Pembeda terakhir yaitu pada aspek dampak rasio keuangan. Pada PSAK 30 menyatakan bahwa rasio utang relatif lebih rendah karena sewa operasi tidak masuk neraca. Pada PSAK 73 menyatakan bahwa rasio utang meningkat karena semua sewa masuk neraca. Baik, mungkin untuk materi pada lesson ini telah kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Setelah teman-teman sudah mendengarkan dan melihat semua materi yang sudah disampaikan oleh materi Profesor pagi ini, maka kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, ada saudara. Perkenalkan, nama saya Rishanska dari kelompok 7 ingin bertanya, mengapa pada sewa pembiayaan lesi harus mengakui aset dan kewajiban, sedangkan pada sewa operasi tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fadila, saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, misalnya itu kalau suatu perusahaan sengaja membuat kontrak sewa supaya terlihat seperti sewa operasi, padahal sebenarnya hampir semua risiko dan manfaat barang sudah berpindah ke penyewa. Dan menurut PSAK 30, apakah itu sudah sesuai dengan aturan? Dan jelaskan kenapa dalam menentukan jenis sewa harus melihat isi dan kenyataan transaksinya, bukan hanya melihat isi kontraknya saja. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Raditya dari kelompok 7. Izin bertanya, jelaskan secara komprehensif bagaimana perbedaan perilaku akuntansi antara sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Menurut PSAK 30 dapat mempengaruhi total aset, total liabilitas, dan beban dalam laporan keuangan. Kemudian analisis mengapa
Pendekatan dalam PSAK 73 dianggap lebih mencerminkan substansi ekonomi transaksi dibandingkan PSAK 30. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya sebagai moderator akan mengembalikan teman materi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rizka. Pertanyaannya yaitu, mengapa pada sewa pembiayaan lesi harus mengakui aset dan kewajiban, sedangkan pada sewa operasi tidak? Jawabannya yaitu, pada sewa pembiayaan, lesi mengakui aset dan kewajiban karena secara substansi risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah, sehingga transaksi diperlukan seperti pembelian kredit. Sedangkan pada sewa operasi, risiko dan manfaat tidak berpindah, sehingga hanya diakui sebagai beban sewa tanpa mencatat aset dan liabilitas. Apakah jawabannya bisa dibantu? Bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mirin. Menurut PSAK 30 klasifikasi, sewa harus didasarkan pada substansi ekonomi, bukan hanya bentuk kontrak. Jika secara kenyataan risiko dan manfaat telah berpindah kepada penyewanya, maka sewa tersebut harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Meskipun kontraknya dibuat seolah-olah itu sewa operasi, tapi tetap diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Hal ini dikarenakan akuntansi menekankan prinsip substance over form, yaitu transaksi dicatat sesuai realitas ekonominya agar laporan keuangan tidak menyesatkan yang ada di laporannya. Apakah terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yuan, di mana menyatakan bahwa klasifikasi perbedaan antara PSAK 30 dan PSAK 73. Pada PSAK 73 kita dapat lihat pada slide sewa pembiayaan. PSAK 30 menyatakan bahwa sewa pembiayaan menambah aset dan liabilitas serta bebannya, di mana terdiri dari bunga dan penyusutan. Yang kedua, sewa operasi, di mana tidak menambah aset dan liabilitas, hanya mencatat beban sewa. Akibatnya, total aset dan total utang pada sewa pembiayaan lebih besar dibandingkan sewa operasi. Pada PSAK 73 dianggap lebih mencerminkan substansi ekonomi karena hampir semua sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas, sehingga kewajiban sewa tidak lagi tersembunyi di luar neraca atau off balance sheet. Seperti itu. Apakah cukup menjawab, Pak? Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin cukup ya. Kami kembalikan kepada moderator. Dari materi kita pada pagi hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi sewa berdasarkan PSAK 30 menekankan bahwa klasifikasi sewa ditentukan oleh pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan aset. Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas, sedangkan sewa operasi diakui sebagai beban selama masa sewa. Penerapan perlakuan akuntansi yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih wajar, andal, dan mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Sekian presentasi dari kelompok 4 pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, baik itu mendengarkan maupun bertanya. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi.
Lanjut kelompok 5.